Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randis Kalvaraza dari kelas Buler PL2. Sebelumnya saya mohon maaf apabila pada presentasi kali ini akan agak sedikit patah-patah karena badan saya sedang tidak enak, jadi mohon dimaafkan ya sebab saya. Di sini saya akan membahas materi. Supaya tidak lama-lama, saya akan langsung membahas materinya, yaitu tema 1 subtema 8, yaitu tema satunya adalah sejarah atau latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, dan poin ke-8-nya adalah masa pemerintahan Herman Willem Daendels di Indonesia. Yang pertama saya akan membahas tentang latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Pertama kali bangsa Eropa datang ke Indonesia adalah ketika dipicu oleh jatuhnya kota Konstantinopel yang ditaklukkan oleh Kesultanan Turki, di mana kota ini merupakan salah satu portal masuknya perdagangan rempah-rempah dari negara-negara di wilayah Asia dan sekitarnya. Namun setelah kota Konstantinopel ditaklukkan oleh Kesultanan Turki, maka Eropa akan susah sekali untuk mendapatkan rempah-rempah yang dipasok dari wilayah Asia dan lain-lainnya. Berikutnya saya akan membahas tentang tujuan utama bangsa Eropa datang ke Indonesia. Yang pertama, bangsa Eropa itu datang ke Indonesia untuk tentunya menguasai atau memonopoli perdagangan rempah-rempah. Tujuan Eropa itu awalnya hanya untuk berdagang gitu. Kedatangan Cornelis de Houtman pada tahun 16-an itu datang, dia mendarat di Batavia dan kemudian melakukan perdagangan rempah-rempah. Namun lama-kelamaan tujuan tersebut berkembang menjadi tujuan yang lebih akibat keserakahan manusia. Berikut saya akan uraikan 4 poin tujuan atau latar belakang bangsa Eropa datang ke Indonesia. Yang pertama itu untuk memonopoli dan menguasai daerah yang kaya akan rempah seperti Maluku dan sekitarnya. Lalu kemudian menerapkan kolonialisme dan imperialisme, membangun basis militer. Lalu untuk selanjutnya itu ikut campur dalam urusan politik dan pemerintahan di Indonesia. Di sini saya juga akan menjelaskan 3 poin ambisi yang melatar belakangi bangsa Eropa untuk datang ke Indonesia. Ambisi itu dikenal dengan 3G atau 3G. G yaitu adalah Gold, Glory, dan Gospel. Gold adalah ambisi untuk mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya, sedangkan Glory adalah ambisi untuk memperoleh kejayaan. Kemudian Gospel adalah ambisi untuk menyebarkan ajaran agama Nasrani di Nusantara. Salah satu faktor lain yang menyebabkan mempengaruhi bangsa Eropa datang ke Nusantara adalah karena revolusi industri. Adanya revolusi industri yaitu berkembangnya teknologi seperti pelayaran yang menggunakan mesin, industri, dan sebagainya, mendorong mereka menggunakan kemajuan teknologi tersebut untuk datang ke Nusantara sebagai salah satu sarana transportasi dan navigasi. Selain itu, runtuhnya Kekaisaran Romawi pada tahun 476 Masehi menjadi salah satu faktor juga yang menyebabkan bangsa Eropa datang ke Nusantara, di mana pada saat itu benua Eropa atau bangsa Eropa mengalami kemunduran. Bangsa-bangsa Eropa yang pernah menjajah di Indonesia antara lain yang pertama adalah Portugis pada tahun 1486, yang kedua ada Spanyol pada tahun 1522, selanjutnya ada Belanda tentunya pada tahun 1602, dan yang terakhir ada Inggris pada tahun 1579, yang dimana awalnya mereka itu hanya mendirikan EIC, East India Company, atau sistem perdagangan rempah-rempah itu, yang baru disebarluaskan wilayah hingga ke Indonesia pada tahun 1579. Itu tadi tentang latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia beserta alasannya. Yang kedua saya akan membahas poin ke-8 atau subtema ke-8, yaitu masa pemerintahan Herman Willem Daendels di Indonesia. Herman Willem Daendels merupakan seorang politikus dan mantan gubernur jenderal Hindia Belanda ke-36, serta kala itu ia memerintah di Indonesia sekitar tahun 1808 hingga 1811. Pada saat itu Belanda sedang berada di bawah kuasa Prancis. Oleh karena itu, Daendels ditugasi oleh pemerintah Belanda untuk memperbaiki administrasi Belanda, kemudian memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat di Nusantara, serta membentuk pertahanan yang kuat untuk melindungi wilayah jajahan Belanda. Pada masa pemerintahan Daendels di Indonesia, beliau sebenarnya memiliki ide yang bagus untuk memajukan taraf kehidupan masyarakat kita di Nusantara. Namun sayang pada implementasinya dia cenderung kejam dalam eksekusi kebijakannya, sehingga dijuluki sebagai Bapak Gala pada saat itu, yang dimana kebijakan-kebijakannya itu cenderung menyengsarakan rakyat. Salah satu usaha pada masa pemerintahan Daendels adalah dengan mempengaruhi adat istiadat dan tata
tata kelola kerajaan-kerajaan di Nusantara, di mana pada saat itu dia berhasil mempengaruhi Raja Mangkunegara II untuk mau memberikan sebagian pasukannya sebanyak 1.150 orang yang dikenal dengan Legiun Mangkunegara untuk mau membantu Belanda apabila sedang terjadi perang atau konflik, jika sedang dibutuhkan atau Belanda sedang kekurangan pasukan. Dan kemudian yang kedua, Daendels mempengaruhi tata kelola sistem administrasi pemerintahan di Indonesia serta mengintervensi kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara dengan cara membagi wilayah di Indonesia menjadi 9 prefektur dan 31 kabupaten. Dari setiap prefektur itu dipimpin oleh seorang residen atau prefek. Nah, untuk kabupaten sendiri dipimpin oleh seorang bupati, di mana prefek ini bertanggung jawab langsung di bawah wali negara, sedangkan bupati bertanggung jawab di bawah kepemimpinan prefek. Untuk selanjutnya para bupati ini dijadikan sebagai pegawai Belanda, di mana upahnya itu disesuaikan dengan sistem kepegawaian Belanda yang digaji berdasarkan adat dan hasil tanah yang berlaku di daerahnya. Kemudian Dewan Hindia Belanda sebagai dewan legislatif pendamping gubernur utama dibubarkan dan diganti dengan Dewan Penasihat Hindia Belanda. Salah satu juru bicara atau orang yang cakap dalam dalam lembaga ini adalah Mr. Muntinge, yang dimana pada berdirinya organisasi di masa pemerintahan Daendels ini menghapus beberapa wilayah kerajaan-kerajaan, diantaranya Kerajaan Banten dan Kerajaan Cirebon. Untuk selanjutnya saya akan lanjut ke mekanisme penerapan hukum di masa pemerintahan Daendels. Pada masa pemerintahan Daendels, hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Korupsi itu siapapun yang melakukan tindak korupsi, termasuk bangsa Eropa bahkan, itu hukumannya disetarakan dengan bangsa pribumi dan orang lainnya. Di mana Daendels itu membagi 3 jenis hukuman sesuai dengan ras dan golongannya masing-masing. Yang pertama adalah hukuman untuk orang Eropa, dan yang kedua itu hukum untuk orang pribumi, dan yang ketiga adalah hukum untuk orang asing timur. Menarik untuk disimak di sini bahwa meskipun Daendels terkenal sangat bisa dibilang adil atau kejam ya bahkan dalam menerapkan hukumannya tanpa pandang bulu, namun Daendels sendiri malah melakukan korupsi besar-besaran berupa penjualan tanah. Pengadilan untuk orang pribumi berada di setiap prefektur dengan prefek sebagai ketua atau residen. Nah, bupati di sini perannya adalah sebagai anggota. Itu hanya berlaku untuk wilayah kabupaten ya. Untuk hukuman yang menyangkut di daerah prefektur seperti Batavia, Semarang, dan Surabaya diberlakukan hukum Eropa. Di bidang militer dan pertahanan, Daendels melakukan beberapa inovasi dan pembangunan infrastruktur, diantaranya yang terkenal hingga sekarang yaitu Jalan Raya Anyar Panarukan sepanjang 1000 km untuk sebagai jalur ekonomi sekaligus jalur pertahanan dan keamanan, atau biasa disebut sebagai jalur pos pada saat itu. Yang kedua, Daendels membangun pabrik senjata yang terletak di Gresik dan Semarang. Hal ini dilakukan Daendels karena pada saat itu ia tidak bisa menggantungkan bantuan dari Belanda karena sedang dilakukan blokade oleh pihak Inggris. Lalu Daendels juga membangun pangkalan laut atau pangkalan militer di daerah Ujung Kulon dan Surabaya. Daendels juga meningkatkan skala jumlah pasukan angkatan perangnya dari yang semula berjumlah 3.000 orang menjadi 20.000 orang. Di bidang ekonomi dan keuangan, Daendels menerapkan beberapa kebijakan-kebijakan yang juga mengikat para rakyatnya. Yang pertama, ia membentuk Dewan Pengawas Keuangan Negara serta melakukan usaha pemberantasan korupsi besar-besaran dan secara tegas. Yang kedua adalah membuat atau mencetak uang kertas. Yang ketiga, memperbaiki sistem gaji pegawai. Yang keempat adalah memberlakukan pajak in natura dan sistem penyerahan wajib pada zaman VOC yang pada saat itu telah bubar tetap dilanjutkan dan bahkan ditingkatkan. Selanjutnya adalah melakukan monopoli perdagangan beras dan menerapkan sistem hukum Prianger-Stelsel. Prianger-Stelsel merupakan sebuah hukum yang mewajibkan rakyat Priangan dan sekitarnya untuk menanam tanaman ekspor seperti kopi dan lain-lain. Di bidang sosial, kekejaman Daendels ini masih membekas ya, dimana pada saat itu Daendels melakukan kerja paksa atau kerja rodi, contohnya dalam pengerjaan proyek Anyar Panarukan, yang dimana di situ
rakyat tidak diberi makan dan bahkan tidak diberi upah. Lalu kemudian Daendels membiarkan perbudakan terus berkembang, dan yang terakhir adalah Daendels menghapus upacara atau adat istiadat masyarakat pada zaman dulu, yang dimana masyarakat zaman dahulu itu sering memberi penghormatannya kepada residen, sunan, atau raja. Nah, itu dihapus oleh Daendels sehingga membuat stigma baru di masyarakat bahwa merasa tidak perlu untuk melakukan hal tersebut lagi. Sekian presentasi saya, mohon maaf sekali lagi karena saya sedang sakit di sini, hidung saya buntu dan sesak nafas, jadi tidak bisa melakukan presentasi dengan optimal. Mungkin di presentasi selanjutnya saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memberikan hasil terbaik. Berikut merupakan presentasi tentang masa pemerintahan Herman Willem Daendels dan latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.